Yang kedua di sini ada friends. He is my friends. Free Venus. Oh itu fry, goreng. Fry Venus jadi ya. Oh, lu bisa goreng planet ya, jago juga. Mehate melot. Mehate melot. Panggilnya Meh. Oh, awas jatuh nih. Hati-hati jatuh ya. Ya kan? Takutnya udah tarik. Wahyu Zulkarnain. Gue bisa tebak Zulkarnain kayaknya. Kayaknya Zulkarnain. Zulkarnain. Kalau begitu gue panggil Wah. Wow. Bro dirajam well played. Abis dirajam well played. What's up? It's Quinn And Christian Kali ini kita mau ngasih outfit followers sambil mukbang somai. Yo, ini ada berapa siomay kayak di depan kita nih? Dari penampakannya sih udah membuat gua Hanya dilihat aja udah kenyang ya? kenyang Tapi banget. nggak apa-apa, sekarang gue lapar pol. Sama sih, karena memang kan sebelum kita nyiapin konten ini kebetulan gua udah 4 hari ya nggak Sekitar makan. Mukbang pertama lu ya? Betul, gue Ya nggak kan? pernah mukbang. Lu pernah mukbang nggak? Ya enggak. Nggak pernah ya? Pernah. Mukbang itu yang bener mukbang apa makbang? Kayak mukbang deh. Bukan mukbang Jangan ya? sok barat deh, mukbang. Ya. You want mukbang? Jadi thank you so much untuk Piggy Speak untuk siomaynya. udah mensponsori video ini ya. Betul, mensponsori perut kita Perut lebih kita tepatnya ya. juga. Dan mungkin info untuk kalian nih kayak Piggy Speak itu somainya tuh yang bisa kalian lihat ya. Bukan somai kayak yang bubuk kacang kecil-kecil gitu loh kok. Somainya gede. Kasih unjuk. Kasih unjuk siomay, lihat ukurannya nggak. Satunya segini nih. Ini bisa dibilang ukurannya tidak lazim. Tidak lazim. Jadi sekitar mungkin 4 hari lalu ya kurang Iya. lebih ya kita ngepost di Instagram kita untuk yuk pada ikutan session. Jadi select fashion ya dimana kita mau mereview outfit followers kita dan wah ternyata banyak banget Banyak ya. sekali, banyak sekali. So thank you so much buat Thank you so kalian much. semua yang sudah ikutan. Tapi kita akan kurasi yang menurut selera Iya, kita betul, ya, betul, selera betul, pribadi betul, kita betul, ya. betul. Jadi mungkin kalau nanti ada yang nggak kepilih jangan berkecil Iya. hati ya karena memang ya dari selera Dan pribadi. kita juga milih tuh yang kayak memang mungkin bisa dijadikan output buat inspirasi kalian juga. Betul. Gitu loh. Karena banyak banget jadi kita juga akan pilih banyak, tetap Iya. banyak. Jadi gue bakal pilih 15. Dan gue akan pilih 15, cuman mungkin kayak nggak exact 15 ya kalau kalau emang ada yang maksud gue kayak oh ini unik nih belum ada yang pernah pull out, gue akan share juga. Oh, boleh, Cuman boleh. targetnya adalah satu somai, satu review. Satu siomay, satu review karena ada 15 ya. 30 ya. 15 berarti 30 siomay, kita pilih 30 Iya, outfit ya. betul sekali. Siap. By the way, sebelum kita mulai milih, gue mau kasih tahu dulu nih tentang monokrom. Karena apparently masih banyak orang, termasuk gue, Iya. yang belum lama tahu sebenarnya monokrom itu artinya bukan hitam putih. Oh, Ya, jadi monokrom itu mono itu satu, krom itu warna. Jadi Oke. satu warna sebenarnya. berarti bisa gue bilang kalau misalkan gue full merah itu monokrom. Monokrom, lu pakai full hijau dari kepala sampai kaki, itu monokrom. Gitu ternyata. Tapi gue baru tahu sih kok. Gue juga belum lama tahu. Karena mau bikin challenge ini Iya. jadi searching dulu kan, Searching, biar nggak salah. Jadi kenapa orang-orang masih seringnya ngira kalau monokrom itu hitam putih? Karena monokrom itu adalah definisi yang dipakai untuk di foto sebuah image. Nah Oke. biasanya image yang monokrom itu hanya memakai satu color, lalu dia menampilkan berbagai hue. Berbagai shades. Jadi kalau misalkan warnanya hitam nih, lalu warnanya ada yang agak gelap, ada yang agak terang gitu. Nah makanya kalau kita ngeliat foto monokrom, warna yang ditampilkan itu biasanya 3 doang. Hitam, putih, Abu. abu. Yang sebenarnya ini warna yang sama, shades-nya aja yang berbeda, hue-nya aja yang berbeda. benar. Jadi berdasarkan definisi ini, kita akan memilih outfit yang benar-benar memakai warna-warna tersebut. Warnanya hitam, putih, dan juga abu-abu. Tapi kalau misalkan ada warna-warna kecil boleh gak nih kok? Kalau ada warna kecil masih nggak apa-apa. Selagi warna besarnya kayak baju celananya itu kalau masih pakai warna hitam, putih atau abu, it's okay. Berarti selama yang dominan putih, hitam, dan abu bisa kita masukin It's okay review ya? Betul. Siap. Kalau aksesori dong Iya, boleh iya, ya. Topi, kacamata, kaos kaki itu masih boleh kalau selain warna monokrom. Warna hitam. gitu ya. Kalau Kebanyakan ngopi dan ngerokok gigi kuning, boleh, iya. boleh. Pakai grill rapper Boleh. Iya, dong. Karena gigi kecil ya. Iya, kecil. Let's start. Oke. Dari lu dulu silakan. Makanya guys, by the way, vanilla asli. Vanilla. Oke. Kenapa gue pilih ini? Satu, sebenarnya ini style gue banget layering. Ya. Cuman memang ini lebih condong ke winter outfit gak sih kok? Dan gue sangat suka ide di mana scarfnya dijadiin ornamen di tas. Oh, Ya kan? iya. Kayak ini kayak dulu deh vanilla. Ini juga to be honest
inspire gue juga kok. Karena gue kalau kau perhatiin, kalian juga perhatiin, gue jarang banget ber-OOTD pakai Sanis. Hampir nggak pernah loh. Hampir nggak pernah. Baru kemarin bareng lu. Iya, baru kemarin pas lagi outfit pandangan outdoor. Outdoor. Iya. Jadi bisa gue bilang kayak ternyata layering outfit yang street mentok pakai Sanis dengan black tint kayak gini masuk. Terus juga sepatunya dia pakai boots. Ini Dr. Martens bukan? Kayak Doc Mart ya, seperti Doc Mart. Boots tinggi gitu. Terus dia pull out esensi berantakan di celana tanpa masukin ke kaos kaki. Karena emang dia nabrakin ke boots yang tingginya itu. This totally looks so cool. Kayak warna ornamennya juga masuk. Senada banget nih kok ya. Bener-bener abu-abu. Well done, vanilla ya itu. Punya dulu. Sesuai aturan ya, satu outfit, satu siomay. Ini awalnya kita semangat karena lapar gitu. Kunyah ya. Fitri Febriani 88. Anggota ETH Rising mungkin. Kalau dia musisi kita doakan ya. Susah ya. Susah banget. Karir atau kenyang? Pilih. Kenapa gue pilih dia? Karena dia menggunakan semua warna yang tadi kita sebut. Hitam, putih, abu. Ini sebenarnya very basic. Ya, jadi dia pakai sweater sama pants, udah gitu doang. Tapi looks ini bisa stand out karena dia pakai pants yang ada patternnya. Jadi dia pakai yang plate, yang tartan, benar. Anggap ini polos deh, putih, abu polos doang. Nggak akan stand out ini. Dia juga pakai scarf putih dengan pattern kecil. Polkadot apa? Kayaknya bukan polkadot ya, kayak burung-burung. Ada burung-burung gitu, bener. Awas terbang lebih. Dia pakai beanie juga dan gue pribadi kan suka banget sama beanie hat nih. Menurut gue dia menggunakan aksesori dengan baik untuk bisa ngangkat overall looknya dan pemilihan celananya pun juga bagus. Wah, ini strategi dia bagus loh. Dia pakai dua ornamen signature kita. Sekarang dan ini. Dia berhasil merepresentasikan half queen ini. Full squirrel, benar. Fitri Febriani 88. Gue nunggu review bukan karena gue mau review gitu guys. Lapar banget gue. Mau makannya ya? Iya. Nah, ini karena nicknya kayak gini gue harus sambil makan kok pronounce-nya. Kenapa? Sebentar. Gue panggilnya Rizky aja ya bro ya. Ya ini casual look banget, basic. Cuman yang gue suka adalah pemakaian aksesorisnya di sini kelihatan banget nih. Pertama sling bag, kedua bucket hat. Gue sendiri kan suka banget pakai bucket hat kayak Wako nih ya. Cuman biasanya gue kalau misalkan pakai ornamennya kayak bucket hat itu, biasa pasti outfitnya juga outfit berat. Ternyata dia juga bisa pull out dengan outfit sesimpel ini. Dia pakai graphic tee, pakai regular white pants, terus juga sneakers putih. Jadi ini menurut gue tone-nya adem banget nih kok. Dan dia ada tas biru. Oke, memang keluar dari monokrom. Cuman yang kayak tadi kita bilang, pemakaian aksen kecil dia ini berhasil untuk ngangkat look monokromnya dari yang topinya abu, satu nada sama si celana kan. Betul. Kaosnya satu nada sama si Sepatunya. Ini sering nonton video Koko ini, cari teman. Cari teman ya dalam pakai warna ya. Dan dia ngasih satu warna berbedanya itu di tasnya. Tasnya ya, warna biru ya. Jadi memang ini kan juga kalau dari grafiknya ada warna yang berbeda ya. Cuman kuning, merah gitu. Nah, dari warna ini menurut gue ini masuk banget tuh. Kalau yang gue lihat jadi kayak putihnya tuh si kanvas. Warnanya ini kombinasi kuning, biru dan merahnya itu jadi satu kesatuan. So, untuk Bro Mahmud. Kenapa jadi Mahmud? Rizky, you did a good job, man. Somainya kacau, Bray. Enak banget sumpah. Yang kedua di sini ada friends. He is my friends. Kenapa? Gue belum Salah kok dia temen gue. Enggak. He is my friends. Jadi untuk si friends ini bagus karena sebenarnya ini adalah hal yang kita sering omongin. Pakai jas itu adalah cara gampang buat kelihatan keren. Ya, pakai aja jas udah pasti keren gitu. Udah gitu nih. PMO ya? Dia pakai P-1 Bulldog clip, udah gitu pakai kartu tagnya Nike, Paranoise itu ya. Dia pakai sebagai aksen di area. Kita juga sering pakai ini. Kita juga sering pakai Polaroid ya. Jadi ini satu poin plus nih, dimana entah dia lihatnya langsung dari GD atau dari Maino gitu, atau ngeliat kita juga. Sombong banget ya ngeliatnya dari kita. Siapa kita Bambang? Tapi ini adalah satu look yang memang unik sebenarnya. Dari pertama kali gue liat Maino kayak begini tuh unik sekali. Jadi poin plus untuk itunya. Nah kedua, dia pakai belt yang tactical belt nih, techwear. Jadinya kayak dia memakai dua aksesori yang dipakai oleh orang yang tahu fashion pastinya. Lalu dia pakai yang aksesori seperti ini butuh keberanian juga karena pasti kalau orang-orang yang nggak biasa lihatnya bakal ngatain aneh, apaan tuh kayak gitu. Terus nilai berikutnya adalah dia nonton video gue kayaknya. Kalau di sini gue bisa kasih review, ya spraynya bagus ya. Gue suka perpaduan biru muda, biru tua, garis-garis putih gitu. Ini walaupun bukan monokrom, spraynya, tapi good job. At least kasur ini monokrom. At least, iya.
bad ininya ya. Tapi kalau gue mau nanya kok, lu masih sering pakai aksesoris kayak gitu gak sih kok? Bukan bulldog clip ya? Polaroid. Gue liat sih lu udah jarang ya. Belakangan udah jarang. Udah jarang ya? Belakangan gue udah jarang. Gue pun juga udah jarang sih kok. Udah ganti, udah bukan foto Polaroid. Terakhir gue foto keluarga. Kebanyakan gitu. Good job, my friends. Thank you, my friends. My friends. Stephanie Lunggi. Bentar ya Stephanie. Laper. Tapi surprisingly cewek juga banyak ya yang ngetek kita ya. Banyak. Dan ternyata banyak yang bisa pull out streetwear juga gitu loh. Apa style-style kita. Bener. Stephanie ini ada post submit 3 ya ke kita kok. Cuman gua ambil 2. 3 di slide sama dia gitu. 3 di slide carousel. Nah, gua akan ngomongin yang ini dulu. Ini fall outfit gak sih kok? Musim-musim gugur gitu. Ya kan? Kayak pertama dia pakai knit sweater gitu. Sweater, betul. Terus celananya white pants, sepatunya City 70 gak sih nih harusnya? Iya sih, Converse Chuck Taylor 70 yang high ya. Ini gue masih bisa ngeliat tuh kayak sebenarnya basic. Menurut gue whole look-nya keangkat di sepatu sneakersnya. Biasa dandanan cewek kayak gini. Kalau nggak pakai flat heels biasanya, bener gak? Nah dia ganti satu poin yang dominan dijadiin di sneakersnya itu. Di sneakers. Tapi yang gue suka adalah feminimnya nggak hilang, kesan feminimnya stigmanya dirubah. Walaupun dia pakai sneakers, dia tetap kelihatan feminim. Nah, terus gue appreciate banget ketika dia rubah semua style-nya. Dar. Oh, wah dia bikin banyak look gitu jadi. Iya 3 look kok. Oh 3, tadi 3 look yang berbeda? 3 look berbeda di slide. Wah niat banget Stephanie. Saya harus acungi jempol. Yap, yang ini Jepang banget ya. Iya. Pakai beret. Pas gue ke Jepang gue sering banget ngeliat orang pakai beret. Apa yang lu lihat? Jangan-jangan dia yang gue lihat ya. Ini masuknya ke street ya kok ya. Dan ini bener-bener monokrom, semua hitam. Hitam semua, betul. Merah cuma di lipstick gue lihat sih. Iya betul. Nah, nggak apa-apa kan kecil. Betul, nggak apa-apa itu aksesori itu ya. Iya. Biasanya kalau gue itu kok seperti yang lu bilang, gue orangnya jarang explore topi. Kalau lagi main outfit pakai topi, mentok-mentok kalau nggak cap, bucket hat. Iya, Ya betul. kan? Palingan gue cap, Beanie hat sesekali doang ya. Beanie hat sesekali. Palingan kalau cap pun gue modif pakai bandana, tambahin aksen apa. Ternyata beret cap bisa buat jadi streetwear. Biasanya kan beret itu kan high fashion nggak sih kok? Kayak topi-topi di fresh designer. Atau yang kayak Parisian banget gitu ya. Parisian banget. Nah ternyata dia main di street masuk banget. Dan pemilihan streetnya dia kombinasi hoodie yang genrenya berantakan banget. Ketemu rock. Iya. Jadi tuh ini bener kayak kalau aku bilang sih, ini tuh ke Japanese street style banget ya. Kayak Harajuku gitu. Betul, di Jepang gue sering banget ngeliat cewek seperti ini, pakai roknya yang pendek banget terus pakai kaos kaki yang super panjang. Iya. Bahkan di musim dingin sekalipun loh, mereka kayak begitu. Gitu. Iya, di fall, winter gue nggak tahu, tapi fall masih cewek-cewek Jepang masih bisa berpakaian kayak begini. Oke. Yang suhunya tuh udah kayak 15 derajat ke bawah udah dingin gitu, tapi pakaian masih bisa kayak begitu. Sekarang dibalik sama yang tadi kok. Di pakaian street ini dia pakai heel boots. Yang tadi feminim pakai sneakers. Pakai sneakers. Nah, cuman somehow dia masih rock the outfit banget gitu loh. Kayak Menarik ya? Menarik sekali. Ya, dia punya pemilihan itemnya ya untuk mix and match. Menarik banget. Jadi kayak, kalau untuk Stephanie ini, I could say that both of your outfit awesome. Mukbang tuh sulit loh ternyata. Sulit. Hebat loh kalian yang mukbang. Kayak ternyata tuh kayak ngomong sambil ngunyah dan fokus ke satu topik rumit ya. Rumit. Apakah kita belum biasa aja ya? Belum biasa mungkin. Mau dibiasakan? Enggak. Setelah ini biasa, ini 15. Setelah ini bisa, setelah ini Oke, jago. jadi untuk Stephanie, you did a really good job. Good job Stephanie. Next, namanya Dila Strila. Jadi ini mirip-mirip sama si Stephanie barusan, tapi kalau Stephanie kan bikin 2 sampai 3 look yang benar-benar berbeda ya. Sebaliknya di sini dia pakai item yang sama, tapi styling yang beda. Oh. Tuh, jadi satu warnanya monokrom, jadi Ya. udah lulus nih ya, lulus monokromnya. Terus Approved ya. Approve. Yang pertama dia pakai outernya dibuka semua, jadi kayak pakai jaket gitu Ya, ya, jaket yang nggak dikancing. Udah gitu, yang kedua dia ikat di bagian bawahnya. Udah gitu look yang ke satu lagi, wah, ini rada rumit nih. Ini fashion banget nih. Ini fashion banget nih. Jadi kayak sebelahnya kemeja putih, sebelahnya kaos dalemannya gitu. Iya. Udah gitu mungkin karena ini pakaian yang menurut gua ya, pakaian ini biasanya dipakai oleh cewek. Iya. Ya, draping begini tuh cowok agak jarang pakai. Makanya ini jadi satu inspirasi buat gua juga. Jangan-jangan cowok tuh juga bisa main draping. Karena itu something yang gua belum pernah explore. Dia Ini- kayak modif satu part fashion yang dia pakai untuk menjadi part yang lain ya gitu. Betul, bisa jadi dibilang ya. bisa jadi 3 look yang berbeda. Iya. Padahal barangnya tuh sama semua, gitu loh. Jadi dari sini bisa ngelihat nih, kalau ternyata mau main styling buat bikin look yang berbeda, nggak harus pakai barang baru. Creativity juga bisa ini ya. Creativity, cara makainya tuh juga penting buat bisa bikin look yang berbeda-beda. Jadi Dila Strila, siomay. Bagus somai gitu artinya. Ini somai ke 4. Wah, sulit juga. Free Venus. Oh itu fry, goreng. Fry Venus jadi ya. Oh, lu bisa goreng planet ya, jago juga fry.
Nus. Tiba-tiba akrab. Papa kasih tau ya. Bijak sekali loh kok. Gue lihat-lihat dari ini ya, tagline-nya ya. Keburukan bukan untuk diperbaiki, tetapi untuk kentang. Kagak ada lanjut aja. Karena crop sih. Pertama ini, kembali lagi, ini basic wear. Karena ini satu warna semua. Dan ini menurut gue membuka inspirasi untuk orang yang belum berani berpakaian ribet. Yang layering-layering gitu. Kayak kalian main di satu warna yang bener-bener flat, ini all black. Dari, sampai ke apa namanya? Gespernya beltnya juga all black, black gitu juga ya. Nah, terus dia ada di sini. Nah, yang gue suka ini kok, aksen jam tangannya kok. Harusnya sih ini leather. Leather dan metal plate. Yap. Ini kan sempat kita bahas kemarin di Kondangan ya, outfit kondangan. Sebenarnya ini tuh lebih condong ke rapi. Iya, iya. Tapi dia bisa pull di streetwear. Dan masuk-masuk ya, aja menurut masuk-masuk gua. aja, Masuk-masuk aja. Betul. Dan dia pemakaiannya celananya ini biasanya kalau misalkan basic wear itu orang tuh pilih main aman, skinny, rip atau chinos ya kan? Yap. Dia main kargo. Dan kargonya ini cukup unik ini kalau misalkan lu masukin cara lu ke kos kaki jadi gua lu bro, udah bro. Jadi half Venus mungkin dia ya. Half Venus kalau. Setengahnya digoreng soalnya. Kalau misalkan untuk outfit kayak gini, gue bisa bilang ini sangat-sangat unik. Uniknya di mana kayak dia menanggalkan konsistensi warnanya di sepatu. Tadinya all black, sepatunya pakai yang basic Vans, yang masih ada list putih. Ada list putihnya. Solnya juga masih putih. Dan kalau gue ngeliat kenapa gue coba untuk review ini, karena gini, kayak banyak banget yang DM gue tuh kayak mau fashionable tapi nggak pede, nggak berani. Nah, menurut gue ini udah ngerti basic fashion seperti apa, main di ranah yang kecil dulu aja. Mungkin udah terbiasa dengan kayak gini, orang udah ngeliat kayak oh lu tuh emang street banget sih. Bisa ditingkatkan ke yang kayak mungkin penambahan ornamen, main alter. Nah menurut gua langkah yang baik untuk memulai good start berarti untuk memulai fashion dari basic way-nya. So, Venus goreng, good job. Venus goreng. Venus. Dan kargo juga adalah satu item yang biar nggak itu doang. Biasa orang yang baru mau mulai explore fashion, mungkin dia masih punya celana di wardrobe hanya jeans doang. Jeans gitu. Nah kargo tuh satu celana yang gampang di pull off sebenarnya. Gampang kelihatan fashionable. Bisa kemana-mana, versatile. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum punya cargo pants, boleh di-consider beli cargo pants. Versatile, fashionable. Dan kalau misalkan kayak kalian beli di mana bang, bukannya mahal ya? Ada yang murah. Cargo banyak banget di thrift shop. Thrift shop cargo banyak banget ya. Betul. Lanjut ke Samuel Alexander PRS. Peres atau gimana? Mungkin ya. Seperti jeruk gitu. Iya. Ini bisa dibilang techwear nggak sebenarnya nih? Udah kayak begini. Semi sih. Semi techwear ya, karena dia pakainya sebenarnya pakaian rapi. Iya. Pakai suit ya, karena dia pakainya tuh satu setel tuh, atas bawah. Udah gitu dia pakai beltnya di luar. Ya pakai beltnya di luar. Ini pakai tactical belt. Tactical belt yang gelantung ya. Ini gerah nih dia nih pasti, karena dia pakai sweater harusnya. Udah gitu pakai kemeja untuk jadi ininya nih aksen kerahnya keluar gitu ya. Untuk look yang pertama, karena dia di sini ada dua look nih. Yang satu lagi pakai turtleneck bahkan. Terus pakai tasnya, tas kecil yang juga kayaknya tech-ish gitu loh, techwear-ish ya. Terus ada aksen lagi, dia pakai chain. Jadi ini bener-bener street yang techwear mentok tok gitu. Jadi ini satu contoh yang kalau udah berani ya, udah berani buat explore, ini look yang fashionable banget. Udah pede lah ini ya. Ini look yang lu bisa temuin ke Fashion Week. Ya, betul, setuju. Dan uniknya, sadar gak kok? Atas bawah ini dia flip flop, dituker. Dia nge-swipe warna. Gue baru sadar, Dia nge-swipe warna tas sama warna jas. Iya, gue baru sadar, gila ya, bener-bener. Jadi yang atas itu dia pakai warna abu pakaiannya, tasnya hitam. Tasnya hitam. Yang di bawah pakaiannya hitam, tasnya warna abu-abu. Ini pertanda kalau Samuel jago Photoshop. Ditukar warna. Samuel Alexander PRS. Gue pun suka sekali sih outfit kayak gini, karena gue pun juga suka di techwear kan, dan tapi gue gak suka techwear yang terlalu berat. Nah dia bisa kasih inspirasi juga nih, kayak techwear itu nggak melulu yang kayak webbing banyak yang jatuh, ninja apa gimana. Pakaian rapi pun gitu kan, simple blazer, satu style gini, dia pakein aksen techwear doang. Mantap. Ini mantap. Nextnya ada, saya sukanya kayak gini-gini nih kok. Navri atau Nevrai? Nevrai. Goreng juga berarti. Bisa gue bilang mostly ini daily look gue lah. Daily look gue suka banget kayak gini. Layering simple, jaket sama hoodie atau kemeja sama hoodie. Pakai yang lu pakai sehari-hari gitu ya. Terus celananya pun oke, mungkin emang ini kan tuh joggernya built in. Tapi kan gue suka banget bikin jogger look dari celana yang udah gue punya. Nah, dan di sini kayak dia pull out banget. Terus ini juga joggernya semi tech nih kok. Ada webbing yang jatuh. Layeringnya simple.
Tapi gue suka banget color combinationnya. Ini bener-bener kayak match on match banget gitu. Putih ketemu putih, hitam ketemu hitam, dan bener-bener di level yang sama gitu loh. Jadi kayak bener-bener putih, putih, hitam, hitam. Apa ya? Harmonis. Gitu. Enak ngelihatnya nih, enak banget. Terus juga hitamnya nggak beda shades ya. Jadi hitamnya nggak beda tingkat shades. gelapnya tuh sama. Gitu ya? Tingkat terang putihnya pun juga gitu. sama. Grunge yang nggak terlalu grunge, street style yang menurut gue ini udah boleh lah coba diaplikasikan di apa ya, ranah street style sekarang gitu. Jangan melulu yang kayak skinny jeans strip, jangan melulu yang kayak oversize kayak gitu-gitu aja gitu. Cuman permainan layering juga kayak menurut gue ini kayak nggak lebay lah. Menurut gue banyak orang yang mungkin akan komplain panas gak lu gini. Toleransi panas orang beda-beda. Kalau emang dia nyaman-nyaman aja, menurut gue dia pull off banget ini. Keren kok. Style ngambil fotonya, pemilihan latarnya. Juga the taste, Navri. Gue bahkan belum makan somanya nih. Jujur gue udah mulai agak enak. Tapi tidak boleh, ini mukbang. Yang berikutnya ada Rian Putra. Kita ngeliat pakaian dia tuh simple banget sebenarnya. Jadi pakai outernya satu doang, dan outernya pun ini termasuk outer yang tipis ya. Jadi yang summer banget ya. Kayak kimono, bener. Terus warnanya semuanya udah ngikutin rules monokrom nih. Jadi dia pakai topi warna abu-abu, pakai dalaman warna abu-abu. Outer kimononya pun pakai warnanya putih ya. Dalamannya putih nih tadi ya. Dalamannya putih atau abu-abu ya? Abu-abu muda apa putih gitu. Celananya abu-abu lagi. Nah, dia tambahin aksen sedikit warna biru. Tapi karena ada sedikit minimalis, betul. Minimalis, tapi karena ada sedikit twist di pemilihan warna yang dia pakai di outer, looks ini jadi stand out. Udah gitu, ada patternnya pula gitu, nggak cuma warna doang. Jadi warnanya biru, terus ada pattern-patternnya juga. Jadi walaupun kayak detail yang kecil, tapi overallnya kelihatan gitu loh. Nampak. Pakai satu lagi pakai necklace ya, pakai necklace yang juga ngangkat looknya menurut gue. Jadi look ini secara keseluruhan oke. Rian Putra _ Siomay untuk Anda. Sama gue. Jovin yang gimana sih? Gimana ya? Jovining. Jov. Gue sukanya tuh gini kok. Dia kepekatan hitamnya tabrakin warna kontras putih. Udah kayak gitu, sesimpel itu. Jadi kayak ini kan kayak dalamnya sama kayak nyatu gak sih? Warna yang satu gitu. Nah, terus dia kayak maduin warnanya itu di satu outer dia. Baseball shirt. Nah, baseball shirt putih. Jadi ini kayak ada kontras warnanya dia mainin di baseball shirtnya ini. Dan ditolong oleh list sepatu dia yang putih. Nah, jadi color match-nya di situ. Walaupun kayak ini hitam. Nah, kos kaki juga ya? Kos kakinya putih. Ide dia untuk bener-bener kayak agak sedikit di crop nih kok, ya kan? Biar kos kakinya kelihatan. Ini Michael Jackson ya? Oke, untuk Jovin, ya itulah. Somay untuk Anda. Fandi Kangela. Ini kayak gue merasa dia sahabat lu gitu kayaknya kayak. Somehow. Makanya bro ini. Anting, tatonya kelihatan, gondrong. Cara masukin ke kantong, nyender ke mobil tua, ya kan, gigit rokok, pasang muka serem, tatonya di leher. Tato di leher. Tinggal tambahin font boy, Mad Dog. Tapi gue suka sih rasa kayak gini. Nah, ini kan very simple sebenarnya. Simple tapi ada banget. alasannya nih. Pertama pemilihan t-shirtnya dulu. Dia pakai t-shirt yang lihat jatuhnya tuh sampai ke area sikut, ya. Ini udah termasuk ke item fashion sebenarnya nih. Udah gitu. Dan gue yakin banget ini bukan dia kaosnya kegedean. Gue yakin dia emang mau ngasih lihat ornamen tatonya. Makanya dia pilih yang white. Iya, dia pilihnya yang V gitu ya, yang white scoop banget. Karena tatonya kelihatan utuh. Tato apa sih ini bro? Harimau. Udah gitu, pemilihan celananya. Celananya dia pakai yang leg-nya agak wide. Fashion item sekali lah bisa Fashion item sekali. Menurut gua orang yang pakai celana seperti ini adalah orang yang tahu perkembangan fashion. Karena memang ngerti karena memang perkembangannya kan lagi arahnya bukan ke skinny ya, arahnya lebih ke yang baggy gitu. Bener-bener. Dan satu lagi dia pakai shoelace, pakai tali sepatu untuk jadi ikat pinggang. Ini juga satu item aksesori yang orang ngerti fashion. Jadi walaupun overallnya very simple, tapi pemilihan item-item dia itu kalau kita lihat kayak ini orang ngerti nih. Ini orang ngerti berpakaian gitu. Rambutnya malet atau enggak sih Pak? Apa enggak? Jatuh. Ada jatuh, Genji Madara ini. Madara. Iya. Uchiha Madara. Fandi Madara. Ya. Sugoi. Gue belum ini ya tadi ya, belum Siomay ya. Waduh. Alam bawah sadar lu tuh udah katakan cukup akuin cukup ya kan? Cukup kenyang banget. Tadi gue semangat banget ya tiap mau review kayak akhirnya giliran gue. Sekarang gue takut gue. Asik nih. Instagram. Oh iya kan? Saks. Oke, ini benar-benar unik. Gue bisa melihat ini vibes-nya rebellious banget gue. Kayak baju hitam yang dicoret kiri kanan asimetris berantakan gitu, which is I like that kind of vibes. Terus celananya juga, dia main di ranah celana yang sangat basic, which is
skinny jeans rip. Cuman dia bisa pull off benar-benar dengan combination style dia pakai. Satu Kemeja itu kemeja ya? kayak gue ini ya. Kemejanya panjang kan? Overlong shirt ya. Overlong shirt. T-shirtnya juga tuh. Balapan soalnya sama jatuhnya kemejanya ya. Ini whole black, desain grafiknya yang warna putih. Dan kembali lagi nih, penggunaan tin sebagai aksesoris street style. Kacamatanya ya. Ini warna coklat ya, coklat apa oranye gelap gitu sih. Fresh look ya, buat gue ya kayak street style yang nggak gitu-gitu aja gitu. Belum gue punya nih, kan gue udah takut nih Mas Omay. Tapi gue kayaknya harus menyatakan gue menyerah deh. Ini kenyang banget parah. Gue kurang bisa jelas sih sepatunya dia pakai apa, cuman kayaknya abu-abu warnanya deh. Ini sebenarnya juga style yang lagi sering banget gue terapkan kok. Gue belakangan lagi sering menyajikan outfit yang street banget tapi rambutnya rapi, klimis. Gue lagi sering slack back kan, even gue photoshoot street. Nah makanya gue suka nih kombinasinya. Jujur bukannya nggak cocok guys, menurut gue malah fresh banget. Makanya tadi gue bilang fresh, kayak you give a clean look dari up ke bawahnya kayak street, streetnya kena banget. Nah, so I think you really nail this look. Sucks. You nailed it, sucks. You nail it, sucks. Next, lu nyerah nih kok. Hah? Nyerah udah. Gua akan coba ya, gua akan coba. iya. Oke, yang berikutnya ada Layeringnya layering-nya ini sangat strong ya. MHT Melot. MHT Melot. Panggilnya meh. udah keren-keren, udah susah-susah dipanggilnya meh. Jadi meh. Ini item yang dari tadi kita belum temuin. Leather biker. Ya, dia pakai leather biker. Ini memang panas banget ya soalnya pakai leather biker nih. Tapi very stylish. Leather biker itu sangat stylish, punk banget ya, punk rock banget. Terus dia campur sama turtleneck tapi yang nggak terlalu tinggi, yang mock neck. Ya, gitu. mock neck. Kemeja ya ini harusnya pakai kemeja. Diikat, bawahnya pakai rok. Yang lace gitu ya? Yang kayak apa ngomongnya sih ini? Udah nggak konsen ya ini jadinya. Di bagian bawahnya pakai harusnya ini loafer ya, loafer yang ada chain sebagai ornamennya gitu, warna chain gold gitu. Iya. Jadi kayak ini look yang item-itemnya sendiri sudah sangat stylish. Dan tadi kalau gua lihat kayak begini nih setengah ke atas, gua pikir tuh cowok. Ini cowok cewek? Gua pastiin dulu deh. Cewek, ya. Karena di sini mukanya nggak kelihatan ya di foto ini ya. Tapi Tapi ini kita panggilnya Mbak Meh ya. betul. Atau Neng Meh. Meh. Jadi pemilihan item-itemnya sendiri udah sangat fashionable dan ini look yang dari tadi kita belum temuin. Gua glege, lu lagi mau ngunyah. Mukbang is very hard. Kok Tuh. next time fashion aja. Gak usah soal deh, mukbang. Iya. MHT Melot. Good job, siomay. Sorry banget nih, bukan yang gak respect dia ya. Gue mau makan siomay buat MHT Melot, tapi udah kenyang banget. Ermine. Kunyah dulu gak apa-apa. Take your time, gak apa-apa. It's okay. Gue udah bingung kok. Suara gue sendiri, apa yang harus gue lakukan, gue udah bingung. Barusan ngunyahnya kayak tatapannya kosong. Oh iya bener-bener. Masih sisa 9 loh. 4, 6 jupan. Berarti gue udah makan? Astaga. 6. Asli mau mati makan 6. Gak apa-apa, siomay bisa nungguin kita. Gue pengen kasih komplimen besar di cara dia mengkomposisikan aksesori kok. Gue tuh selalu suka something yang imbalance kan. Kalau udah di kiri aja gitu. Oh sama. Iya kan? Iya. Oh dia pakai dua-duanya ya kanan Tapi kiri pull ya? off, tapi bagus gitu loh. Simetris dan bagus, tapi beda aksesoris. Satu dia chain. Ya, satunya foto polaroid ya. Ambulan. Satunya polaroid. Dia kasih lihat soft layering spot di sini nih kok. Kayak nggak dibuka gitu. Dia benar-benar dominan di hoodie. Dia kasih balapan doang nih, aksen balapan. Oh, pakai long sering light ya. Ini sering gue pull off juga nih, sering gue terapkan di daily outfit gue. Jadi kayak ini inspiratif banget ya kayak lagi-lagi dapat satu inspiration tag yang semi lah, yang nggak terlalu berat. Nggak heavy ya. Itu orang mau nyoba nih masih bisa untuk boleh dicoba lah. Ya. Terus basic sneakers dari Vans juga ngangkat look banget kayak you pull something yang so decent basic tapi bisa ngangkat whole look yang mau coba lu tampilkan keunikannya. Oke, so I really like this style. Ermine. Ya, Ermine. Harry So, Potter. walaupun tidak ada somai buat kamu tapi you did a good job, man. Yeah. Kenyang banget ya. Kenyang banget. Gua mau shout out untuk semua content creator yang bikinnya mukbang. Iya. Respect. Cuma mungkin gue juga bisa bilang ini kok. Mungkin
konten-konten creator yang memang mukbang ini boleh dicoba mukbang Shomai ini ya. karena ini kenyangnya another level Iya, shit man. Gua we challenge you. We challenge you. Coba nih, Cobain Piggy's Peak ya. Babi banget nih sama ya. Babi terbabi. Babi emang. Piggy's Peak. Ini jadi kita taruh dulu, kita ngasoin dulu ya, Iya. perut kita butuh istirahat Sorry dulu. banget nih. Lanjut ke yang berikutnya ada Galang Galang R. ya. Nah, gue pilih si Galang R ini karena nggak banyak dari seluruh look yang di tag ke kita pakai celana Celana pendek. Di sini kan tadi kita ngomong nih rulesnya harus monokrom gitu kan. Nah kalau kita ngeliat Ada warna ya dia ya. ada warna, tapi sebetulnya ini warna dasarnya tuh hitam, garisnya hijau sama Patternnya merah. yang berwarna ya? Patternnya sebenarnya yang berwarna, tapi karena patternnya sebanyak Ya, itu, ya, jadi ya. kelihatannya kayak berwarna. Padahal basicnya hitam. Udah gitu dalamannya juga hitam. Celananya abu-abu. Dan gue suka penggunaan kaos kaki dan sepatunya dia. Jadi ini juga salah satu bentuk yang fashionable nih. Ini bentuk yang nggak semua orang berani Betul. berani pakai nih. Betul. Kaos kakinya Kaos naik. kakinya panjang. Kaos kaki panjang, pakai celana pendeknya di atas lutut pula nih. Lututnya sampai kelihatan gitu. Jadi ini look yang fashionable buat Dan dia gue. menggunakan ransel sebagai aksesoris ya. Oh iya betul. Dari tadi kan kita ngeliatnya tuh kayak sling bag, ya kan military pouch gitu-gitu. Ini pakai ransel nih. Iya benar-benar ini. Yes, jadi galang. No Shomai ya tapi. No Shomai this is tapi really good. kita masih Please consider kesehatan kita please. Ini salah satu jagoan gue nih kok. jagoan lo. Jagoan gue nih kok. Techwear juga ya. Techwear Techwear. banget. Nafa, DP-nya Melisa. terlihat ya. DP-nya merah kayak House Squirrel. Iya. Oke, ini sini gue bisa bener-bener you really pull out techwear look ya. Dibilang techwear berat enggak, tapi dibilang terlalu simple juga Enggak dapat gitu. banget ya techwear ya. Penggunaan dia itu berat di bagian waist ya kok. Di betul, aksesoris di bagian betul. waist ada chain, terus pakai overlong belt juga. Dan di sini tuh bener-bener ini bisa dibilang whole monochrome look ya. Hitam semua nih kok. Hitam semua. Sampai mukanya dialingin handphone yang warna hitam. Hitam gitu. juga, Iya. bener. Jujur gua aja tuh masih kesusahan loh kok nyari kargo yang kayak gini. Oh gitu. Belinya di mana? Oke, mungkin kayak di e-commerce banyak gitu. Cuman yang memang kayak menurut gua kayak dropnya bagus, menurut gua jarang. Dan ini dropnya bagus ya. Dropnya bagus kok. Kayak lekukannya dapet, ya kan? Aksen-aksen berantakannya. Terus juga dia combine-nya dengan boots nih kok ya. Bisa Iya, dilihat. iya. Jadi tuh bener-bener ini dapet. Jadi kalau misalkan kalian suka tomboyish look, ini bisa jadi rekomend banget nih. Betul. Kayak, dan simple banget kok. Ini nggak yang ribet, nggak heavy layering gimana. Cuma pakai hoodie, dimasukin. Hoodie habis itu- dituck-in tuh ya. Nah dia mainin aksen standoutnya itu di aksesoris dan something yang jatuh dari ornamen badan Jadi kayak itu. setengah ke bawahnya ya. Itu yang Beratnya bikin di setengah stand out ke bawah. ya. Iya. Berarti mesti nanya ke si Nafa Melisa nih buat tanya beli di mana celananya. Mungkin kalau Nafa nonton bisa komen ya. Atau lu DM ya. Gue DM ya. Terus dia mungkin sebegitu into ke streetwear ke techwearnya. Berantakan. Dia suka sampai tali sepatu. Tali sepatunya nggak dikit sama dia. Webbing jatuh juga ini. Belum yang sandung. Nice. nih. Tapi menurut gue keren kan? Keren tapi gue sendiri Iya, masih belum iya, terlalu iya. Lu kan ini emang ke belum techwear. kan? Cuman kalau misalkan lu tahu kategori techwear, ini bisa dibilang kayak dia nail it lah ya. Bagus kok, bagus. Ini bagus kok. Good job. Good job. Nafa. Oke, next. Nah, ini yang lagi tren juga nih belakangan. Kita sering lihat di Instagram banyak banget orang foto Koran ya. Koran. Kamarnya ditempel-tempel koran. koran. Harus kah Satu Temu Buku? Jangan dong. Jangan ya. Jangan. Ini sudah ciri khas. Signature ya. ini ya. Signature. Sampai bajunya koran. Gua curiga nih ya, ada bekas koran jahit. Jadi baju. Wah, masih sisa banyak Iya. ya. Jadiin Dijahit. kemeja. Sangat-sangat ini ya, kreatif sekali gitu. Iya, jadi ini sebenarnya simple. Patternnya kayak koran-koran, Iya, tapi warnanya nggak kabur dari monokrom Benar. nih. Nah, Hitam jadi putih ya, hitam masih putih, abu-abu sama hitam sih sebenarnya ini, nggak ada Tapi putihnya. walaupun sananya agak beige gitu ya kok. Celananya gue nyaruh nih karena ini kan udah kena filter Iya, soalnya. kena filter Jadi nih. antara abu-abu atau mungkin beige ya. Tapi kita anggap saja abu-abu di Iya, sini. iya. Topi hitam, udah gitu fansnya juga yang checkered ya. Ditambah dengan dia dukung semuanya dengan Betul. Dan dia juga main atmosfernya angle koran-koran banget ya. Main angle. Koran gitu. Jadi kayak koran di background, koran di sini. Benar. Jadi ini stylishnya nggak hanya di outfit tapi karena kalau kita foto itu kan kita memang harus mempertimbangkan background. Betul. Ya kan? Angle, pemilihan background, warna Benar. background dan apa yang ada di belakang kita itu juga penting dan menurut gue satu foto ini dia nailed. Posenya editorial banget ini bisa gue Posenya bilang. juga Editorial bagus. banget Iya ya. betul. Dan Posenya bagus. style edit fotonya grunge itu gue demen banget nih. kan? Kayak Foto-foto di samping-samping iya, rusak gitu ya. Cek juga, tapi ini apa sih gue penasaran jadi megang rokok. Rokok harusnya. Batang permen udah habis, Harusnya rokok. tapi nggak dinyalain. Rokok nggak dinyalain. Apalagi lagi nyalain di jidat dia. Jidatnya panas Iya, mungkin. panas gitu kan. Steven SSL. Keren banget Nice Steven. one Steven. Oke, ya. next. Nah, ini juga gua pick karena Simplyman TV. Kayak YouTube channel ya namanya Gua ya. panggil lu TV. TV? Television ya. Iya. Nah, ini gua tuh kayak ngelihat ini whole adapted dari looks lu nih kok, gua bisa bilang nih kok. Gua
Benny. Benny, Ini zaman-zaman lu dulu awal-awal suka Benny, gue kayak gini nih, udah banget pakai kaos. Ada dalamnya sleeve, terus ngasih unjuk kaos kaki, terus juga suka dia perpadukan necklace yang simple, chain polos gitu. Nah, terus kacamatanya itu gini, kacamata bulat yang kita suka pakai itu kan identik sama nerd style. Iya. Kita tuh lebih kayak smart look gitu, kacamata kayak gini. Cuman kayak dia bisa pull out ke classy streetwear juga. Ini jatuhnya sih jadi classy streetwear menurut gua kok. Kayak benar-benar pemakaian short beanie, Mickey hat gitu. Terus kayak round glasses, terus juga kayak dia ini oversize sih enggak ya. Cuman memang oversize. ya jatuhnya sih kayak ini kayak ya long sleeve gitu loh, long sleeve yang gua nggak tahu ini built in atau apa dia bener-bener di layer ya sama dia. Ini gue juga suka ya, kayak dia itu nyari teman di warna juga nih kok. Putih-putih, hitam-hitam, tapi dia tambahin satu warna yang berbeda, tapi itu nggak terlalu kabur, abu gelap. Jadi kayak masih ada unsur si hitam dan putihnya. Seolah-olah tuh kayak hitam putih dikombin jadi warna barunya si abu ini. Gitu. So this is really creative. Siapa tadi namanya? TV. You did a good job, TV. Simply Man TV. Simply Man TV. Yes. Simply. Karena nggak ada Simply TV. Only Guard. Only Guard. Ya, ini kan setengah badan fotonya ya. Gua ambil 2 foto. Oh, ada yang full. Ada yang fullnya. Awas jatuh. Jadi jatuh ya. Ya kan? Takutnya udah tarik gitu. Keluar dari frame. Keluar dari frame. Wah, kalau sampai kayak gitu gue protes ininya ya, yang bikin tiang enggak ini Nggak kuat. Merugikan orang yang partisipasi. Jadi ini gue pilih karena yang lain belum ada nih yang pakai Sukajang, dia aja yang pakai Sukajang. Dan Bomber menurut gue Bomber Sukajang benar. Ada beberapa orang bilang Sukajang itu terlalu rame karena biasanya warna-warnanya memang yang nonjok banget kan. Bordirannya pun kayak heboh. Bordirannya bordiran Jepang kan begitu ya, heboh-heboh. Kayak tato Yakuza ya. Kayak tato Yakuza, betul. Tapi di satu sisi menurut gue, apalagi gue yang suka Asian streetwear dan gue suka Jepang sebelum gue suka Korea, gue jadi suka sama hal-hal yang berbau Jepang. Dan Sukajang juga menurut gue adalah kayak satu item yang dipakai keren-keren aja gitu. Benar. Walaupun memang jatuhnya lebih selera mungkin ya. Oh, dia skip rock juga ya? Pakai skip rock. Sukajang itu dia pilih yang ada merahnya dikit. Ada aksen merahnya. Backgroundnya dia ambil yang ada merahnya. Betul. Sampai pelang parkirnya juga itu kan merah hitam sama kayak baju dia. Dan gue baru sadar, dilarang pacaran ternyata kok. Kan dilarang parkir. Jadi extra point untuk pemilihan. Extra point, you're my bro. Captionnya bagus ya. Overallnya masuk sama pemilihan tema fotonya dia. Dilarang pacaran, pilih captionnya, pilih tempat fotonya. Sampai warna pelangnya sampai warna pelangnya sama kayak Sukajangnya dia. Sepatunya abu-abu, terus pakai skinny pants warna hitam. Ini mungkin si Guard ini juga bisa merasakan keluh kesah konten kreator ya. Cara cari background foto yang bisa matching ke baju, stylingnya gimana. Betul. Kayak gini, produce foto yang bagus tuh bukan dibilang gampang sih Koy sebenarnya. Tidak bilang gampang karena banyak. Faktornya tidak hanya diri kita doang ya. Background, angle, bla bla bla. Coba bayangin kalau yang fotoin dia pacarnya sendiri. Dilarang pacaran. Nggak jadi difotoin, ditinggal. Putus ya kan? Atau dilarang putus. Jadi bingung. Dia mau putus gak bisa, pacaran gak bisa. Bener. Only Guard. Good job, Only Guard. Wahyu Zulkarnain. Namanya sulit-sulit dari tadi ya. Gue bisa tebak Zulkarnain kayaknya. Kayaknya Zulkarnain. Kalau begitu gue panggil Wah. Keren. Wah. Oke, nah ini lagi-lagi basic reference ya, basic outfit reference. Basic banget nih. Dia menggunakan kaos, regular pants, tapi uniknya adalah dia tidak memakai sneakers kok. Dia pakai sendal. Nah, ini sendal-sendal yang strap juga nih kok. Yang kita bisa kategorikan sebenarnya ini masih bisa dibilang sendal untuk fashion juga ya, bukan sendal jepit gitu. Betul. Karena satu strapnya pasti masih bisa di color match sama atasan yang kalian pakai. Dan gue juga suka ide di mana dia menggunakan kaos kaki. Jadi itu dia kayak menggunakan sendal dengan metode pakai sepatu. Iya, sandal and socks. Betul. Jadi nggak kelihatan kayak apa ya? Nggak kelihatan kayak lu nggak niat gitu loh. Nggak kelihatan gembel, nggak kelihatan lancai lah. Nggak kelihatan lancai. Karena ini memang banyak juga fashion yang memang menggunakan sendal kok ya. Banyak. Ngebuka inspirasi banget kayak ternyata sendal pun bisa jadi stylish untuk fashion gitu. Betul. Dan dia pakai pantsnya tuh celana bahan di sini ya. Iya. Nah ini yang gua juga suka karena zaman sekarang streetwear itu kan banyak cabang ini kok. Ada yang grunge, ada yang hip hop. Yang kayak gue ambil ada yang kayak homeless fit, sporty fit street. Nah dia ngambil classy streetwear. Nah jadi emang ada ornamen business attire, kaos polos biasa, warnanya plain atau minimum graphic design, terus bawahnya tuh celana kerja, celana bahan. Jadi overall looknya clean ya? Clean. Coba bayangin dia fotonya itu nggak di depan rumah, studio putih gitu. Jadi kayak proper photoshoot gitu. Iya, betul. Padahal simple kok bajunya gitu. Betul. Jadi bro wah, bener-bener wah. Anda wah.
Oke guys, jadi karena SD card bermasalah, asu kurang ajar Semprul bikin kita nambah kerjaan. Untungnya nggak pakai makanan ngulangnya. Mampus gue asli kalau pakai makanan. Ya, jadi karena memori card bermasalah, jadi sekarang kita shoot lagi ulang tanpa makanan ya. Ya. Jadi harusnya lebih fokus nih kali ini. Lebih fokus. Karena kemarin kayaknya udah kayak perlu dibawa ke UGD tau nggak lu? Lu kayak terluka mentally tuh. Kena psikis gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke ada yang namanya Alvaro Fernando ya. Ini gue pilih karena pemilihan item-item dia dan keseluruhan looknya itu fashion banget sebenarnya bisa dibilang ya. Dengan penggunaan bandana dia, iya bandananya dipakai kayak begitu, kayak hip hop banget nih. Hip hop banget. Belum tentu semua orang tuh berani berpakaian kayak gini ya. Celananya juga celana kulot. Bener banget, celananya pun bukan celana yang biasanya cowok akan pakai. Bukan celana aman ya, kayak bukan skinny celana aman. jeans. Betul, gitu. bukan skinny jeans atau bahkan bukan baggy pants. Yap. Orang yang gak ngikutin fashion aja mungkin pakai baggy pants agak ogah loh. Ini dia pakainya kulot. Benar. Ya, Dan sendal. Oh iya, Iya, benar-benar. Gue kira sepatu loh. Iya, sendal. Soalnya dia pakai socks lagi ya. Socksnya hitam. Buat yang belum tahu, kok akuin tuh minus 45 ya. Gue bukan pakai softline lagi, hardlands. Hardlands ya. Hardlands double terus. Jadi kalau dilihat dari samping mata gue nongol. Jadi kalau dari atas dia pakai cap, terus ada bandananya keluar, terus pakai masker juga ya harusnya ini ya. Gue kira lu nggak nyangka itu masker gitu. Masker. Kelihatan. Kelihatan. Masker. Ini pakai masker, lalu dia pakai hoodie. Hoodie-nya warna putih, udah gitu ditakep apa ngomongnya? Layer. Takep ya di layer. Kok takep? Roti emangnya takep. Di layer lagi pakai kemeja ya, ini harusnya ya, kemeja stripe. Kayak piyama gitu sih? Harusnya seperti piyama. Cuban collar. Yang kebuka gitu ya kerahnya ya. Yang lemes kan? Yang lemes betul. Jadi yang kerahnya nggak tegang gini, tapi kerahnya kebuka. Bener kan? Gak kaku maksud gue. Gak tegang. Keringetan tuh kerahnya. Ya, jadi juga ada strap-strapnya gitu ya kok ya? Apa ini overlong gak sih? Nah, pertanyaan bagus karena setelah diperhatiin ada dua strap. Jadi ada yang di belakang, kayak di buntut, ada yang di depan. Yang di depan sih kayaknya strap doang deh. Betul. Sorry deh. Ini seperti lanyard ya, lihat deh. Kayak lanyard ya tuh. Iya. Benar. Yang di belakangnya pertanyaan bagus. Mungkin overlong belt ya. Overall ini looks yang berani lah bisa gue bilang ya, berani. Ini fashion banget lah gitu. Ya, street culture banget. Terus kalau dilihat dari celananya mungkin karena dia pakai kayak kulot gitu ya. Jadi kayak agak Jepang gitu nggak sih? Iya, ya, terus pakainya sendal dan pakai kaos kaki gitu lagi. Karena Jepang gue sering banget lihat cowok yang pakai siluet celana yang seperti ini. Jadi crop, udah gitu agak gede. Jadi seperti kulot gitu. Dan di sana kayak tidak feminin. Alvaro Fernando. Kopi buat Anda. Kopi buat kalian. Kalian. Anda ya kan satu orang. Diki Suryadik. Adiknya Diki mungkin. Soalnya Adik ya. Gue pick ini karena menurut gue ini outfit yang sangat-sangat jarang gue pakai nih kok. Full putih ya. Hitamnya dikit ya. Hitamnya cuma buat dalaman doang. Sama penyeimbang warna buat kaos kaki. Tapi ini pun gue jarang pakai. Putih. Iya, kayak lu masih sering pakai ornamen putih gitu. Warna cerah. Masih gitu. Sering ya. Oh, kalau gue bener-bener kayak hampir di fit gue kayak belum ada ya gue pakai. Jangan-jangan cuma bukan di fit lu doang. Seumur hidup lu jangan jarang kayak. Pernah kaos putih. Putih kan. Putih. Selain seragam ya. Seragam putih-putih ada soal pas sekolah. Iya, selain seragam ada nggak pakai putih-putih yang lu pergi ke mall gitu atau pergi jalan? Enggak. Tidak pernah. Nah, ternyata dari si fotonya Dik Suryadik ini. Diki bukan Dik. Dik Suryadik. Iya jadi langit. Jadi lain artinya ya. Oke, untuk adik lah. Iya, untuk adik benar-benar. Untuk adik kayak jadi ternyata gue bisa melihat ternyata white on white itu asik juga ya. Looks good, gak menghilangkan esensi monokromnya gitu loh. Mungkin mesti dicobain juga kali ya. Harus dicobain. Nah, terus juga pemakaian sepatunya juga masuk banget. Ini agak abu kalau gue sepatunya betul. Jadi dia benar-benar nggak tabrakin putih semua kok. Iya. Ada warna lain yang masih satu family dengan warna hitam putih itu. Betul. Kayak, masih masuk di monokrom ya. Hitam putih abu. Putih dan hitam dikombinasi jadi sepatunya gitu. Benar. Kan? Jadi kayak harmonismenya itu masih ada nih. Perpaduan warna jam tangannya dia juga pakai yang hitam. Ya nggak sih? Harusnya ya. Ya hitam ya. Strapnya nggak gitu kelihatan di sini. Strapnya nggak gitu kelihatan. Plate-nya kayak gold. Lalu dalamnya hitam ya. Ya, which is match sama kaos kaki dan kaosnya gitu. Terus jadi ini kayak menurut gua ini such a inspiring look banget buat gua ya kayak ya menginspirasi. Iya ya. Buat gua juga karena gua juga jarang pakai putih. White on white jarang. White on white jarang. Jadi kayak bisa mungkin next gua akan koakuin bisa jadi punya referensi untuk kayak kalau mau pakai putih white on white tuh kayak yang kemarin kita review tuh kok. Kayak gitu. Diki Suryadik gitu. So untuk brother adik cheers man. Brother adik. You nailed the look. Dari Bandung dia tuh. Dari Bandung ya. Nuhun. Adik. Next ada Dika Dart.
Di cut art. Di cut art Ini ya. gue inget nih kayaknya gambarin gua atau kita gitu kok. Oh gitu. Pernah. Makanya nama dia ada artnya Ada ya. artnya. Nah ini dia pakai outfit yang masih sesuai tema sebenarnya Iya. karena warna basicnya itu dia serba hitam, semuanya hitam. Pakai topi bucket hat hitam, pakai masker warna hitam, pakai dalemannya warna hitam, outerwear-nya warna hitam, celananya pun warnanya hitam. Tapi memang dia pilih yang ada desainnya, yang ada pattern. ada patternnya, di belakangnya ada ini ya, ada ular tuh. Dan gue suka dia gendong Digimon di sini. Oh iya benar. Oh kalau diperhatiin semuanya memang backgroundnya gambaran iya, ya. kayaknya gambaran deh. Mungkin memang gambarnya dia nih ya. Gambarnya dia. Terus di depannya ini ada gambar tangan itu loh, tangan yang lukisan itu. Iya. Udah gitu dia pakai celana yang kayak ada splashnya gitu loh, yang kayak kena cat. Cipratan cat ya? Betul, kena cipratan cat. Jadi kalau dilihat lagi sebenarnya ini very basic, cuman pemilihan pattern dan pemilihan desainnya yang bikin look ini jadi stand out. Benar. Dan agak kayak nyambung sama sepatu gitu loh. Itu dia, gue tadi baru mau ngomong kalau diperhatiin ternyata sepatunya pun warnanya lagi-lagi basic hitam, tapi ada kayak desain yang nyambung sama splash yang ada di bagian bawah celananya. Ini gue curiga nih dia pakai semua serba hitam, baru dia minta temannya guyurin gue dong pakai cat. Slap. Atau dia guyur sendiri kan dia art. Looks yang very simple, warnanya basic, kita bisa twistnya dengan cara milih pakaian yang ada pattern-pattern yang bold. Dan ini pun dia kayak sanisnya tuh tinnya juga masuk ke patternnya dia ya. Terutama pattern yang di belakang. Di belakang. Yang ularnya putih merah ya. Overallnya jadi kelihatan stand out, padahal pakainya semuanya basic. Oh hitam. Hitam gitu. Nice di cut art. Oh sebentar kok. Ke Indomaret loh dia begini. Keren gak tuh outfit ke Indomaret? Dia Luar mau biasa. dia mau ngalahin outfit gua ke warteg kayaknya nih. Dia mau ngelain outfit lu tidur. Iya. Oke. Oke. Chess.jp. Chess JP. Bung Ces. Mungkin dia panas ya. Iya. Ces. Boleh juga. Hot deh. Hot. Oke. Nah sebenarnya gini kok, ini tuh sepele banget nih outfitnya, simple banget, basic banget. Cuman gue suka cara dia nge-mix and match dua warnanya di peletakannya kok. Jadi Di peletakannya? ujung ketemu ujung, Hah? hitamnya di tengah, kayak sandwich dijepit. Burger. Burger. Jadi kayak putihnya di bagian paling atas dan bagian Paling bawah. Dominan di badinya itu In between-nya hitam semuanya ya. Iya. Nah, jadi kalau kalian yang memang suka fashion yang minimalis, yang clean cut, yang simple wear, ini bisa jadi referensi banget nih si Bung Ces JP ini nih. Kayak benar-benar main cuma dua warna, tapi kayak masih bisa ngelihat, ya ini gue masih bisa bilang ini fashion minimalis gitu loh, bukan baju males dandan gitu. Betul. Ini masih benar-benar ada minimalis look banget gitu. Karena dia pun styling loh, dia kan tuck in tuh. Iya, Di tuck in, turtleneck, kaosnya Turtleneck, bukan bener. kaos basic, pakai round glasses juga gitu. Bener-bener. Ini ya kalau untuk kalian yang benar-benar suka style minimalis, yang nggak ribet ya, nggak banyak ornamen kayak gua toko akuin, ini bisa dicoba banget nih. oh bahkan pemilihan celananya pun dia pakai celana bahan. Udah gitu bagian bawahnya tuh di cropnya bukan crop, tapi digulung sama dia. Jadi emang dia udah tahu nih Styling. looknya mau kayak gimana. Iya, gitu iya, loh. iya. Dia udah merencanakan looknya. Pakai kaos kaki warna abu-abu pula ya. Chess JP, this is really good look. Very simple tapi efektif ini ya. Efektif. Ini kayak small effort, low impact. Kok semuanya kecil? Low effort, high impact. Iya. Dua-duanya small. Oh ya sudah layak dan sepantasnya. Low effort, small impact. Nah, ini fashionable banget nih looknya nih. Statement banget nih. Statement banget betul. Ini ada yang namanya Radi Ananda _. Ini dari Bali loh dia, Buleleng Bali. Kita panggil underscore berarti ya. Depannya kan ada tulisannya panjang. Ada Radi, ada Ananda, Nanda, underscore yang dia bilang di belakang. Panas nggak sih dia di Bali loh dia kayak begini ya? Look Sama yang nggak sih kayak orang-orang yang lihat kita panas gak sih di Jakarta lo kayak gitu? iya juga benar-benar ya. Cos Ananda. Jadi ini sebenarnya look yang bisa dibilang androgyny. Androgen banget. Androgyny karena satu dia pakai anting super duper panjang. Panjangnya sampai kena ke ini dia nih, sampai ke depan gitu, sampai balapan sama kalung dia. Ya, kalungnya yang agak nyekek. Jadi hampir nggak sampai choker ya. Sampai kayak choker tapi sih. tinggi gitu. Nggak Tight turun. lah itu. Tight. Sebenarnya yang paling bikin kelihatan androgyny adalah pemilihan beltnya itu loh. Cara Di dia pakai luar beltnya. dia pakai beltnya. Betul, di luar. Jadi pakai blazer and then di luarnya pakai belt itu tuh sebenarnya gaya wanita ya, Perempuan secara ya. general, Iya, secara general. Tapi emang nowadays gaya cewek bisa dipakai cowok, gaya cowok bisa dipakai cewek ya. Jadi unisex style ya. Kalau ngomongin fashion ya nggak ada gendernya lah, genderless Betul. lah. Selama bisa di pull off ya udah pakai Iya. aja gitu ya. Jadi ini looks yang sekali lagi warnanya masih masuk nih ke rumus kita. Jadi all black, pemilihan beltnya juga black walaupun ada pattern Bener. putihnya ya. Dan gue suka banget sama aksesori-aksesori dia ya. Peniti terus chain ada gemboknya. Ada dan gemboknya. Bunganya si Takashi Murakami ini. Betul, Yang bunga mengingatkan Takashi gue akan seseorang. Seorang wanita nampaknya ya. Iya, pastinya. Walaupun dia pakainya hitam-hitam, ya selain tadi ada si Takashi Murakaminya, bunganya yang bikin warna-warni, udah gitu pemilihan sepatunya juga nih. Iya.
Tetangga. Tetangga dorong ini. Kita kaget aja kompak loh. Oh, tadi balik ke sepatu. Sepatunya lihat deh. Yang ini merah, yang ini abu, hitam. Beda kanan kiri. Apa di custom juga nih? Entah di custom atau memang mungkin sepatu yang patternnya tidak simetris gitu ya. Jadi memang bagian mungkin yang dan bagian merah di depan ya nih. Ngikatnya di depan. Gaya PMO nih ya. Gaya Paranoid, betul. Ini kayak sepatunya itu ngasih aksen tambahan lagi yang sebelah kanan ini. Kalau dari sini kiri ya kita lihat ya. Kiri ini ada kayak merah, yang kanan ini ada yang hitam. Jadi kayak flip flop gitu jadinya. Benar-benar. Ya, jadi overall ini walaupun look yang simple sebenarnya, tapi cara dia styling dengan belt, betul. Pemilihan. Ya, ini sebenarnya kalau kita ke fashion event banyak ditemukan nih. Betul banget. Kayak gini nih. Betul banget. Ya ini kan? udah Fashion Week ready nih. Fashion Week ready nih. Ditunggu ke Jakarta ya. Waduh. Jakarta Fashion Week. Bro underscore. Nice. Kenapa diikut panggil? Oh iya, bro, Nanda maksudnya. Iya. Waduh. Ada shawl di depan, ada scarf di depan ya. Ini ya, sangat Ini catchy sekali ya. Ya. Bro dirajam well played. Abis dirajam well played. Atau diraja kali, diraja MWP gitu. Diraja. Masa pilih nama disiksa, dirajam. Bisa aja. Oke, karena sulit, lagi-lagi kita panggil underscore. Karena ada underscore-nya ya kan. Untuk bro underscore ini, pertama gue speak kenapa? Ya satu, kita punya mutual taste di aksesoris di mana lo menggunakan scarf. Cara ngiketnya pun legit sama kayak yang suka gue pakai cara ikatnya. Which is dilipat dulu baru dilipat lagi nih. Jadi ada dua tekukan ya. Terus diselipin di bagian pinggang kiri tapi nggak terlalu depan tapi nggak terlalu nyamping. Jadi masih jadi aksen. Detail banget ya. Detail banget nih. Jadi gue nggak tahu nih kayak apakah lu sudah plan memang mau dapat look kayak gini atau memang kayak coincidentally. Cuman ya gue bisa bilang ini letaknya, placementnya ini nice banget untuk aksesoris layar gitu. Karena kalau misalkan terlalu di belakang, kelihatannya tuh jadi kayak tengah ke bawah doang kan kok, ketutup sama outernya. Tapi kalau terlalu depan tuh kayak awkward gitu loh, placementnya nggak asik, ya kan? Kalau terlalu di sini gitu. Di tengah panjang lagi. Itu aksesori apa? Alat kelamin nih. Melambai. Dan dia seimbangkan dengan strap yang ada di kanannya loh. Itu kayaknya sih tas ya. Oh bukan, kacamata ya ampun. Oh iya, kacamata dikantongin, overlong belt, overlong belt. Iya. Celananya putih, semua aksesorinya warna hitam, jadi kontras kok. Jadi dia nunjukin untuk pemakaian ornamen atau aksesori dia tuh bagus banget nih placementnya. Dan atasnya dia pakai mock neck kayaknya pak ya. Mock neck, betul. Mock neck warna hitam. Cuman kalau boleh saran sih mungkin menurut gua kaos tuh terlalu tight bro, terlalu ngepres gitu. Jadi kayak kurang ada esensi. Kalau gua tuh lebih suka something kan memang yang best up ya, berantakan ya, lipatannya banyak rutannya. Cuman ya sebenarnya balik tuh ke taste. Cuman kalau balik ke personal taste kalau itu ya. Cuma kalau misalkan menurut gua akan lebih asik kalau mungkin misalkan ini satu ukuran di atas dulu nih. Kaosnya ya, gedean dikit ya. Jadi bener-bener kayak enak gitu ngeliatnya. Terus untuk pemakaian di luarnya itu di jacket ya. Warnanya agak sedikit beige gitu atau karena kena filter atau gimana. Ini tuh stripe atau apa sih? Stripe hitam ini? Itu shadow kan kok. Oh di bayangan. Gue pikir celananya ada stripe-nya. Masa sampai atas atas. Bener. Ini keren juga kalau jadi modif ya. Tarik garis gitu. Iya. Apa gue yang salahin tapi shadow kan? Shadow. Kenapa lu ketularan? Minus 45 gitu. Gue udah bilang. Terus sepatunya juga dia pemilihannya warna hitam, ikat di depan. Kaos kakinya tapi ya ada. Kaos kakinya ada aksen rainbow-nya nih. Iya. Ya kan? Jadi kayak dia permainan warna itu dikit ya kan, cuman outstand. Terus juga dia dilipat ya kok ya. Jadi dia mau sengaja ngasih warna kaos kakinya nih. Iya, betul. Terus makanya fans all black yang hitam nih. Ya old school ya. So kayak Paranoid juga ya, ngikatnya di depan ya. Oh lagi banyak ini ya kok ya, lagi banyak yang pakai metode ini ya semenjak. Tapi ternyata ya, itu katanya dari dulu tuh anak-anak sekolah udah sering bikin kayak begitu. Followers gue gitu yang kasih tahu, oh kak aku dari dulu udah pakai nih, cuman dulu dimarahin guru, dimarahin orang tua. Dulu rese banget perkara tali sepatu. Lu ngerokok atau gimana nih? Bukan, itu permen tuh. Permen nih. Permen. Bagus, jangan rokok, banyak nikotin. Gue kayak tersinggung. Perokok aktif. Oke. Dirajam WP underscore tembok pink. Iya. Lu bagus banget. Dirajam well played. Well played pokoknya. Imiko underscore Imiko. Untuk ini kita skip aja. Ini temennya Keke jadi. Sebenarnya banyak nih kok yang nanya video di channel pribadi gua. STFU. Yang edit siapa? Itu lu kok. Editannya bagus, gradingnya oke, lucu. Ini editornya. Jadi bukan gua guys, gua cuma ngedit bikin visual project tuh buat gua pribadi dan semuanya ada di highlight IG gua. Tapi kalau yang di YouTube man of the match-nya dia nih. Dan nanti YouTube kita pribadi juga editornya dia nih kok. Oh, oke. Jadi selain editor,
Editor itu padahal kan di balik layar ya. Betul. Tapi ternyata dia penampilannya penampilan di depan layar. Bener. Stylish banget. Nggak mau kalah terkenal aja sebenarnya. Namanya Ivan ya aslinya ya. Ivan. Dipanggilnya Kongtai. Namanya bagus loh Ivan. Dipanggilnya kenapa Kongtai. jadi Kongtai? Teman-teman yang nggak tahu Kongtai artinya apa? Kongtai itu pembohong ya Kongtai artinya itu ya. tukang ngomong, tukang ngemeng. Ngemeng doang. Oh ngemeng doang. Ngemeng doang. Kongtai lu. Kongtai Ngomong lu. doang lu. Besok kita jalan ya. Besok ditanya nggak jadi. Kongtai. Kongtai. Ini looknya Yoji Yamamoto banget ya. Yoji sekali loh. Gue Keren. panggilnya makanya Yoch. Disingkat ya. Disingkat, Yoch ya. Yoch. Yoch Yams ya. Yoch jadi ya. Yams. ini stylish banget loh karena Stylish dia banget pakai dia pakai looks yang formal sebenarnya. Jadi pakainya tuh jas. Udah gitu pakainya Jasnya oversize lagi. jasnya nah itu dia yang bikin jadi fashionable karena pemilihan size-nya. Benar. Jasnya oversize, udah gitu dilipat tangannya. Ya, tangannya dilipat, pemilihan celananya pun juga yang gombrong. Udah gitu dimasukin. Kalau lu kan biasanya ke kaos kaki ya. Kalau dia dimasukin ke sepatu nih kayaknya. Kayaknya dia juga kaos kaki deh kok. Cuman memang Kaos kakinya length- nggak ditinggiin length ya, kaos dia. kakinya disesuaikan dengan high cut si sneakersnya. Iya Gitu. iya. Jadi looknya street banget. Jadi Street walaupun formal, street banget apalagi ditambah dengan ornamen yang dia pakai. Chain gitu. Chain sama ada yang ini ya, yang bulat yang ngomongnya apa nih kayak ring gitu. Tapi biasanya kan ini pakainya tuh di waist. Pinggang. Dia pakainya di depan. Sampai berat tuh kantong. Kantongnya pakai kayak bibir. Cuman masih enak dilihat ya. Justru itu masih enak banget dilihat. Udah gitu dia pakai scarf yang agak yang nggak lebar. Scarfnya diikat gitu terus jatuh gitu. Jadi overall ini menurut gua very stylish. Bahkan very 3 kali. Very ini stylish banget. Terus pakai topinya ini entah fedora atau bucket hat ya. Bilangnya sih kalau gue fedora kayak gini. Bilang fedora. Soalnya brimnya sempit, Iya, brimnya nggak lebar, udah gitu lemes gitu. Sebenarnya bukan ini biasanya- fedora, cuman mungkin pas punya dia waktu masih SD gitu. Kayak ketat banget di kepala gitu. Terus karena udah lusuh ya, udah berumur, jadinya peot. Brimnya nggak kenceng lagi Ya gitu. cocok lah topi yang muka. Lusuh. Mukanya pun gitu ya kayak sedang meratapi Iya. sesuatu gitu. Ini hanya dia yang kita kata-katain loh guys. Sumpah. Yang lain mah enggak. Cuma kalau emang kita udah sedekat itu sama dia, ya Gua mah nggak ngata-ngatain lu. bukan lu tadi mau report ya. Lu mau report inappropriate kan. Emang kalau temen gitu ya kadang. Iya. Jadi lupa. Love language tuh biasa kayak gitu. Love Kalau love udah language terlalu sama deket teman gitu. betul. Jadi lupa rasa hormat tuh lupa. Iya. Enggak sih emang enaknya ngatain kamu. Jadi untuk Imiko very stylish menurut gua. Kali ini aja ya Taya. Good job. Kali ini aja ya. Kali ini aja ya Taya. Lalu ada Eri Haryanto II. Dari tadi lu manggilnya yang belakangnya Yang mulu. belakang, iya. Depannya tuh padahal nama yang sangat bisa dipanggil. Iya aja yang gue jadi nickname. Lagi-lagi ini pemakaian yang mirip sama Imiko ya. Jadi pakainya jas. Oh. Ya. Tadi 3 look terakhir kalau dipikir-pikir pakai jas semua Iya, ya. iya. Terus yang ini bahannya Kayak Cordura gitu sih. kayak corduroy atau kayak velvet gitu. Soalnya rada Mengkilap. mengkilap. Rada-rada mengkilap. Dan warnanya juga sama basic ya, monokrom Dominan hitam-hitam. Tapi menariknya di sini dia pakai dalemannya lime green atau neon green mungkin ya. Mungkin kalau dia buka blazernya ya, gue nggak akan pilih. Karena jadi dominan di hijaunya Karena ya. jadi dominan di hijaunya. Karena dia tutup, dia kancingin tuh. Jadinya cuma aksen doang nih. Dan itu mock neck atau regular neck ya kok ya? Ini harusnya Soalnya tinggi nih. Mungkin mock neck ya. Ya, mungkin mock neck. Udah gitu di matchnya sama warna yang sama, hijaunya juga ada di socksnya. Sisanya warnanya totally hitam. Bahkan sampai bucket hat-nya, ini ada listnya hitam juga nih, face shield-nya ini. Iya. Jadi bener banget kata lu. Kayak punya cashless ya. Ini memang punya cashless by the way. Karena Oh, gitu. gua udah lihat tag-annya. Oh. Yang di tag bukan cashless ya, Tamaradai. Di muka lagi. Dibuka Tamaradai. Jadi memang bener nih kata lu, kayak ketika zaman pandemi ini orang-orang pakai mask, udah gitu pakai face shield, ini the new normal. Iya, the Ya, new normal. The new normal. Jadi look seperti ini mungkin kita akan lihat di dunia fashion juga, bukan orang-orang yang pakai hanya untuk keperluan fungsionalnya aja. Betul. Jadi kayak zaman sekarang mungkin kayak apa ya, kayak masker, terus kayak face shield, hal-hal kayak gitu tuh udah jadi new trend of fashion sih menurut gua. Akan menjadi new trend of fashion karena di video kemarin kita sempat bilang kan kok pandemi ini tuh kayak memaksa kita untuk berubah gitu. Habit kita dipaksa berubah, di mana apa yang kita pakai pun sekarang jadi dipaksa berubah. Kita harus pakai masker, sometimes ada yang pakai sarung tangan gitu loh. Ya. Ya kan, jadi kayak menurut gue ya ini pada sekarang gitu kita ngeliat ini normal gitu loh. Jadi normal ya. Jadi normal. Dan memang kalau dilihat-lihat lagi, kayak sekarang ini desainer pada bikin masker. Iya kan? Fashion brand pada Hampir bikin semua masker. brand tuh ngeluarin masker gitu. Iya, ada satu masker tuh masker untuk Indonesia. Dia kerjasama dengan fashion designer A, B, C, D, Oh, E, F, G, iya, sama iya. brand A, B, C, D, kerjasama Tiap banyak desainer orang. beda desain. Beda desain. Jadi mask itu sekarang udah dibikin jadi macam-macam. Iya, Mungkin face shield juga akan kayak begitu, dibikin desainnya macam-macam. Benar. Sekarang bentuknya begini aja. Mungkin nanti ada yang segitiga.
Waduh. Runcing ke bawah. Trapesium? Mungkin segi 5, segi 6 Atau mungkin sampai lutut gitu panjangnya. Jadi aman gitu. Dijamin bersih sampai lutut. Terus nanti mungkin ada wiper ya. Zing. Mungkin nanti ada yang kayak jas hujan jadi sampai bawah sampai kaki gitu. Iya. Perhatiin nggak kok dia pakainya tuh kacamata hitam loh. Iya, dia pakai kacamata Itu hitam emang dia pula. fashion banget nih, fashion statement banget nih. Yes, bener. Dia udah planning tuh Udah pakai planning. semuanya sebagai aksesorinya dia. Lalu ada chain juga ya, ada chain dan ini apa kunci atau apa? Kunci kayaknya. Kunci ya kayaknya. Dan ya? yang unik dia pakai pocket bagnya itu di paha. Oh, loh. di paha. Diikat kayak military style gitu. Oh, karena ini yang ada strapnya nih ada kayaknya. buckle-nya gitu yang Iya. klik gitu ya. Benar-benar. Ya, jadi ini look yang fashionable. Eri Haryanto second. Good job. Suryaka Jacob. Suryaka Jacob. Surya nih. Kayak dari tadi sih kita udah sebenarnya udah ngebahas lah kayak look yang rapi, penggunaan jas atau apa. Di sini gue mau tekankan the way dia main di aksesoris. Dia Enamel banyak pin-nya enamel ya. pins. Iya, pinnya banyak banget. Ada yang Sebanyak Chanel. itu sampai bikin kayak patternnya Iya, kelihatan kayak, banget jadinya. Bener-bener jadi kayak bener-bener di sini tuh keangkat banget dari si aksesoris sling bag yang dia pakai nih, tasnya. Dan ini ada di sini juga ketutup cuma saya. Iya, iya, Ya, ada ketutup di sama lapelnya. bagian sebelah jasnya dan ada dia main bulldog clip juga. Ini GD style banget ya, PMO style banget dan dia pakai canggih sneaker triple S dan talinya diganti warna kuning dan tin lagi shadesnya. Tin lagi warna lagi, orange. Jadi enamel pin sekuat itu sebenarnya efeknya Iya. ya ketika dipakai dalam jumlah yang lumayan Betul, banyak. mungkin kalau stand satu out jadinya. ya udah gitu. Kalau satu ya udah. Tapi kayak begitu banyak gini kayak ini tuh jadi kayak 5 something. lebih nih ya. Iya lebih. Bahkan ada yang di sini juga kan. Jadi kayak fashionable-nya karena itu gitu. Ya, ya, Soalnya ya. kayak kalau aku yang pernah bilang aksesoris tuh sama pentingnya sama baju sama ini ya. Ya, ya, sama ya. sana karena emang porsinya pun kontribusinya kalau emang tepat Besar. komposisinya besar. Besar. Kayak gini nih buktinya. Yap. Gitu. Ya, ya, So ya. this is really good. Yes, Outfit. Suryaka Jacob. Suryaka Jacob. SKJ singkat. senam. Ini yang terakhir dari gua by the way ini. Udah look ke-15. Dimulai Iya, dengan cewek, ditutup dengan cewek lagi nih. Ini ada Kakei Shun CGC. Jepang sekali ya. Kakei Chang. Sampai looknya pun agak Jepang ya menurut Kayaknya gue ya, memang dia penggunaan rok inspirationnya dari panjang. Japanese outfit deh. Boots yang agak tinggi ya, heel, yang ada heelsnya, udah gitu pakai kaos kaki warna merah Merah marun. derak, merah derak lagi. Merah derah. Dark, maksudnya. Ini dalamannya masih dress ya sebenarnya, ya kayak iya nggak sih? Dress, kayak terusan dress ininya ya. Terusan Coba dress. kita lihat Ah. dulu. Iya. Ya, harusnya Iya, terusan dress iya, ya. iya, iya. Jadi terusan dress, lalu pakai cardigan, sama pakai topi nautical cap yang warnanya coklat gelap atau merah. mungkin dia nyamain ke kaos kaki nih. Nyamain ke kaos kaki Feeling mungkin. gua sih gitu. Dan ini look yang feminim sekali ya Feminim, sebenarnya, feminim cewek sekali. sekali. Dan dibanding dengan look-look yang tadi lu kasih unjuk, itu kan look cewek yang tomboy, look Betul. cewek yang pakai pakaian unisex, Betul, techwear. betul. Tapi ini dia pull off-nya bener-bener pakaian cewek, gitu. Jadi satu look yang gue juga mau angkat karena pakaian cewek juga kayak begini juga oke gitu loh. Kalau gue ngeliatnya sih kayak kalau feminim enggak, lebih ke apa ya? Mungkin kalau gue bisa bilang ini casual gitu loh, lebih ke arah manapun masuk. Kalau misalkan kayak dibilang feminim, ya ada aksen dressnya. Tomboy juga bisa pemakaian bootsnya. Gue pikir masih heel boots. Kalau dia pakainya combat boots, Oh, mungkin iya itu, sih. iya kan? Kalau Iya dia pakai sih. combat boots atau worker boots atau yang kayak Doc Mart gitu, itu baru deh tuh kayak nge-twist. Iya sih. Cuman entah kenapa gue pun kalau ngelihat, misalnya gue kayak jalan gitu kemana, ngelihat cewek yang pakai heels boot kayak gini, oke, tetap ada heelsnya. Cuman gue ngeliatnya tuh kayak fierce. Karena bentuknya tuh kan cewek pakai boots tuh menurut gue tuh udah bener-bener kayak gahar gitu, garang gitu. Nah, cuman dia padukan dengan si dressnya ini. Iya. Jadi kayak ini ya sweet manis gitu kelihatannya. Manis banget ya Benar. Jadi ya look ini gue suka. Kakei Shun CGC. Kakei Shun. Yes. Dah dari gue habis nih. Yang harusnya Xiaomi juga habis. Tolong jangan disebut. Gue masih ada beberapa mungkin bisa gue kategorikan ke honorable mention sekali ya. Nih referensi buat yang pernah nanya hijab outfit nih. Oh banyak sekali soalnya yang nanya hijab. Iya nih. Hijab streetwear atau hijab techwear gitu ya. Dari Red Crude. Red Crude, Nah oke. ini tuh, wah ini keren banget, gue akuin. Kayak kalau misalkan gue perempuan dan gue berhijab, I'm definitely gonna steal dulu. Unsur streetnya nggak mati. Dilihat dari dia layering di t-shirt, oversized t-shirt sama long sleeve. Celananya itu bener-bener yang modelan techwear. Combat clutch-nya juga disamain sama aksen bawahnya. Baru dia pakai hijab. Terus pakai sunglasses tipis gitu ya. Jadi nggak tahu, tapi kalau udah pakai hijab masih boleh pakai topi kan? Boleh. Boleh kan? Boleh. Nah bayangin atasnya Bucket masih hat. pakai bucket hat atau pakai fedora mungkin Iya, yang bener. very white brimnya. Bener, Itu bakal fashionable banget loh. Bener, Bang. bener. Red Crude. Next kita masih ada Niho Hin. Niho Hin, iya. Oh, juga Niho Hin fashionable ini ya, banget dia memang fashionable banget. Jadi memang fitsnya tuh semua udah bagus-bagus banget. Oke, Ditambah oke, style oke. dia memang street banget nih. Lihat lah dia pakai blazernya yang oversize Iya, banget. iya, Udah gitu pakai celana juga yang oversize banget, pakai sepatu chunky. Nah, pakai sepatu chunky. Ornamennya juga chain banyak tuh. Terus pakai antingnya juga gitu, anting-anting yang street Iya, banget. iya, Jadi iya. memang
Ya ini udah fashionable Iya, look ini banget. fashionable look banget Posenya nih. juga, Bener, posenya, ekspresinya, Betul, semuanya betul. udah ngerti banget nih. Iya, ini udah kayak exploring fashion world, udah daily activity dia. Ini udah fashion terlihat. content creator itu kan ya. Iya, bener. Udah fashion blogger. Bener. Bagus banget. Nggak coba makan somai? Mungkin coba mukbang. Tapi gue tuh dari tadi ter-encourage banget dah ngelihat banyak OOTD dari orang-orang, Perempuan. dari followers ya. Mereka boots. Gue belum punya. Kayaknya sudah saatnya ya. Saatnya belanja. Sudah saatnya. Udah deh sekarang deh. Langsung gitu beli. Oke, jadi total tadi ada berapa ya? Udah 15 tambah beberapa honorable mention. mentionnya ya. Ya, kurang lebih 20-an lah ya harusnya. 20. 15 saya udah 30. Dan banyak banget sebenarnya yang kita nggak masukin di sini pun masih stylish. Masih. Masih stylish, cuman warnanya memang di luar dari Di luar kriteria topik. monokrom kita tadi ya. Ya jadi sekali lagi thank you banget untuk semuanya yang udah join. Nanti berikutnya mungkin kita akan bikin lagi. Jangan kapok-kapok, ikutan lagi karena nextnya mungkin bakal Lebih apa ya? Lebih variatif temanya kali. lebih variatif pemilihan makanannya mungkin. Enggak. Tidak ada makanan lagi. Gue berasa tuh guys, somainya nggak fully turun ke perut saking banyaknya. Ini di ulu hati ada nih, belum larut, masih bentuk somai gitu. Cuman ya kembali ya kayak yang belum sempet ke up ya, bukan berarti style kurang atau jelek, betul, enggak. Cuman memang kita lebih mengkurasi ke topik yang memang lebih sesuai dengan monokrom dan Yes, durasi betul. juga. Bisa aja nih kita ngomongin semuanya. Cuman ini mungkin bisa lebih lama daripada film Netflix ya. Kembali lagi nih seperti yang episode sebelumnya. Betul, bisa 2 jam lagi ya. Iya. So guys, sekian session kita ya. Session. Until our next session. Dan mungkin gue bisa perkenalkan dikit kok ya. Jadi itu sebenarnya tuh kita udah tahap-tahap mau eksekusi YouTube kita nih kok ya. Session ini sebenarnya tuh diangkat dari topik yang akan kita presentasikan di channel YouTube kita berdua. Makanya doain aja ya kayak pandemi PSBB cepat-cepat usai jadi kita bisa lebih execute ke topiknya. Betul. Karena topiknya ini akan kita sajikan yang berbeda, tetap di ranah fashion juga, cuman memang lebih melibatkan orang lain dan lebih memperkenalkan jenis-jenis fashion yang orang lain bisa lakukan selain dari kita berdua doang. Jadi nggak cuma dari kita aja nih. Kita doang. Ya. Oke. Oh, dan mungkin dari gue tambahan kayak somainya enak bukannya enggak. Gue literally kekenyangan. Kenyang banget tapi Kenyang. serius kenyang banget. Ini no joke, somainya enak dan gue bisa bilang kalau kalian sama nih kayak gue mau akuin bukan tipe yang makannya banyak banget. Kalian tipe yang makan dikit tapi demen savor the flavor. Gue bisa rekomen ini. Yes. Karena rasanya enak kan. Piggiest pig ya. Babi terbabi. Mau diragukan. Babi terbabi. Mau diragukan apa lagi gitu. Enak Enak, kan? Serius enak. Dan ini kayaknya sampai besok deh gue nggak makan Iya, lagi deh. Kenyang banget soalnya. Rencana gue sih sampai lebaran tahun depan lah. Gue mau makan ya. Food blogger yang nonton ini, Ya. kita challenge ya. Boleh yang suka mukbang Yang boleh suka coba ngetes. mukbang, coba deh Piggiest mukbang Pig. pakai ini. Yes. So thank you banget untuk semuanya yang udah join session. Until our next session, thank you juga untuk Piggiest Pig udah menyupport nutrisi buat perut kita ya. Sangat Kay, ya? berkecukupan ya ini. Sangat berkecukup. Kita tidak akan takut kelaparan sampai konten berikutnya. Lebaran ini. tahun depan nanti. So we hope you guys enjoy this video and if you guys did, kindly thumbs up dan juga di-share ke teman-teman kalian. And if you guys haven't subscribed to my channel, please kindly do dan tunggu konten kita berikutnya di channel kita berdua ya. Kay, Yes. ya. Thank you banget nih udah nonton kita terus ya kok ya. Yes. Tidak pernah bosan-bosan support kita. Yes. Dan terima kasih untuk aku juga selalu mengundang Half Squirrel ini. Terima kasih juga untuk Half Squirrel selalu mau diundang ke tempat Dote saya. shimashite. Arigatou gozaimasu. Gue yang mau kayak gitu gantian. Nggak bisa tapi gue kekenyangan anjing.